kalian kan pencari warna, pencari berita ya, tapi Doktif apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa. Sampai di detik ini Doktif bisa berdiri di sini dengan tegar itu atas kawalan teman-teman di sini ya. Tanpa jurnalis, tanpa masyarakat yang smart, nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang di sini Doktif ingin menyampaikan ada dua perkara yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Doktif yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Doktif yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Doktif apresiasi terhadap Polda Metro Jaya Dirkrimsus pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Doktif, uang Doktif yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Doktif pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Doktif pastikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Doktif pastikan, bahkan Doktif berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Doktif masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Riza, Bang Husni, semuanya tegak lurus, merah putih. Doktif memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3, seperti yang sudah disebutkan di respon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang Doktif sering sebutkan tomat busuk, ya, yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ. Dan yang kedua adalah DNA salmon, yang ketiga adalah stem cell, ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar, ya. Jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang Doktif laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar, ya. Makanya Doktif minta keadilan di situ. Oke. Terus yang kedua adalah laporan SS. Laporan SS sebenarnya Doktif tidak ingin melapor. Ya, jadi ini case-nya panjang, bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya, marga satwanya di situ banyak. Kenapa Doktif bilang marga satwa? Doktif di sini tidak membuli ya. Di sini bukan, Doktif bilang karakter mereka pada saat mempersekusi Doktif itu adalah karakter binatang. Makanya itu dibilang adalah marga satwa. Dan Doktif tidak mau damai. Mereka minta damai di Polres apa ya? Polres ya, Pulau Gadung, mereka minta damai, di situ Doktif katakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan Doktif, Doktif laporkan Anda. Kita selesaikan di meja hukum. Ya, tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya biar masyarakat tahu. Seperti itu. Jadi persekusi masih panjang ya. Tapi insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya. Ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal akses atau penyebaran data pribadi. Ya, bagaimana prosesnya? Seperti yang kalian tahu, Doktif itu sebenarnya tidak ingin melaporkan. Karena dia tahu ini lumayan agak berat ya. Ini lumayan agak berat. Jadi Doktif itu sebenarnya bukan orang yang ingin cari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuma tujuannya Doktif ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu, yang bener jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat Doktif bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya Doktif. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman. Ya, semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan Doktif kaget kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Dan mereka bercerita nomornya Doktif disebar oleh SS
di akun I, medsos I dengan inisial I. Oke ya, oke. Jadi pada saat itu Doktif datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan selanjutnya ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, oh itu paginya ya, maaf betul ulangi lagi, paginya guys, pagi-pagi Doktif kesel. Doktif ini sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersulutlah emosi ya. Akhirnya Doktif pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya Doktif karena terpicu kekesalan yang luar biasa ya. Nah ternyata jadi Doktif itu pikirannya gini, WhatsApp itu kan pribadi bukan publik, kok tiba-tiba diketahui secara umum, secara publik, yang menyebarkan adalah SS kan gitu dugaannya ya. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya revenge lah ya, keselnya Doktif. Beda kalau itu siapa yang tahu nomornya Doktif juga harus tahu nomornya SS seperti itu ya. Sudah dipasang nomornya dia. Lucunya, nah ini lucunya ini guys, Doktif lah yang dilaporkan. Doktif lah yang dilaporkan karena menyebarkan nomor dia di profil WhatsApp. Yang jelas WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik ya. Nah di situ Doktif akhirnya berpikir, kok ini ular banget ya SS ya. Ya, Doktif katakan SS ini ular sekali. Ya kalau begitu Doktif akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor Doktif di medsos tersebut ya. Nah lucunya guys, Doktif ceritakan bagaimana ularnya manusia yang satu ini. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor Doktif di medsos dengan inisial I ya. Jadi itulah memuncak kekesalan Doktif. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui, Dok. Yang dia akui nomor yang sudah diblur setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak ya, hanya bisa menebak nomor yang pemilihnya adalah Doktif. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya betul, disampaikan buktinya ini. Doktif ketawa pada saat itu. Pak penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja di-prank oleh SS. Doktif sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor Doktif di pukul ini, sekian menit, semua ada buktinya. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok segini sih SS? Ya, jadi Doktif sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan publik. Stop melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan produk kamu sampai saat ini yang diduga melakukan overclaim tidak kamu taruh. Sampai kapan kamu melakukan? Sampai kapan kamu rugikan masyarakat Indonesia? Di Januari 2024 sampai Agustus 2024, Doktif bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1 triliun guys, dari penjualan skincare tahun 2024. Doktif nggak iri sama sekali. Ngapain Doktif iri? Banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti brand-brand gede, Paragon Group lah, apa nggak ada Doktif rezeki dari yang ngatur ya. Tapi yang Doktif sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya, sehingga apa, masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi uang masyarakat yang harus kebuang dengan membeli produk kamu? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin Doktif membeli produknya untuk menguji lab, tetap hasilnya ya. Jadi Doktif menabuh genderang perang kepada orang ini yang mafioso per skincare ini. Contohnya tomat. Kasusnya kita kembali lagi ke WT, ke DRL yang saat ini tersangka. Tomat busuk, dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di situ nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasaran dengan harga 350.000. Ya. Jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan untuk kebohongan-kebohongan dengan menggunakan nama dokter? Dokter akan lawan semua. Salah satu buktinya adalah DNA salmon di rumah saja yang merupakan relabeling dari Right Skin, dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya, jadi Doktif katakan hati-hati terhadap owner skincare tukang flexing, raja dan ratu flexing, DRH dan DRG, ya, yang selama ini banyak sekali melakukan pembohongan atau begitu rakusnya mereka mengambil uang kalian. Lakukan cancel culture.
Paham nggak kalian? Lakukan cancel culture. Kalau misalnya penyidik agak kesulitan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka, masyarakat yang bisa melakukan ini. Bukan cuma dokter yang keluar-keluar, terus enggak, kalian lah yang sebenarnya bisa. Karena ini menjadi suatu kebiasaan. Masyarakat Indonesia bodoh, gampang banget dikibulin, nanti juga lupa kok. Kita lihat kasusnya si DRL, kembali lagi ke DRL ya. Dokter sering banget ngomong soal pajak mobil Rolls Royce. Ya, Rolls Royce yang dia gembar-gemborkan, dia flexing di medsos dengan plat D1533QGK. Dokter ulangin, plat mobil Rolls Royce dengan plat D1533QGK tidak pernah terdaftar. Itu adalah nomor plat sementara. Bertahun-tahun dia menggunakan plat itu untuk apa? Dugaannya dokter untuk mengemplang pajak. Dan apa yang dia lakukan manusia ini? Dengan tenangnya beliau mengangkangi Samsat Bandung. Inilah manusia kebal hukum. Ya, dokter percaya. Dan dokter minta pemerintah bersikap adil. Mobil Rolls Royce dengan pajak ratusan juta, kenapa dilepaskan? Sementara pajak mobil yang hanya Agya, brand yang lain yang hanya 100 jutaan, kan kita bayar. Kenapa puluhan miliar kok dilepaskan? Gimana keadilannya? Ya, dokter minta keadilan aja kok. Dia pamerkan mobil Rolls Royce tapi nggak bayar pajak. Sampai detik ini nggak ada rasa malu-malunya dia. Ada rasa bersalah? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, titel PhD. Titel PhD dia yang hanya didapatkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana perasaan teman-teman kita yang mendapatkan gelar PhD dengan susah payah minimal 3,5 tahun? Apa yang dia lakukan? Petang-petang dia masih menggunakan gelar PhD. Tetapi pada saat gelar perkara di Mabes, dia tidak menggunakan PhD. Mungkin takut kali lebih dulu ya dia. Karena dia tidak akan bisa. Tapi apa sanksinya di masyarakat, di pemerintah? Gak ada kan? Orang mau pasang titel palsu juga gak ada sanksinya di Indonesia ini. Nah ini yang dokter ingin sampaikan ke masyarakat. Stop, ini orang udah, dokter bilang mungkin apa ya istilahnya ya, Dajjal aja mungkin sungkem ini sama dia. Luar biasa guys, ternak buzzer-buzzer yang menyerang dokter. Kalau kamu salah, minta maaf ke masyarakat. Kembalikan hak masyarakat, uang masyarakat yang sudah kamu ambil ratusan miliar dari tomat busuk, DNA salmon, stem cell. Kamu kembalikan, bukan untuk memenjarakan kamu. Ya, dokter itu bukan untuk memenjarakan kamu, kembalikan hak masyarakat yang udah kamu ambil. Ngerti nggak sih DRL kamu itu? Tapi terus kamu serang dokter dengan buzzer-buzzernya kamu. Nggak semua masyarakat Indonesia bodoh, tolol, bisa kamu giring seperti itu. Enggak. Ya, nanti kita akan lihat di persidangan, kita akan lihat dokter tersangka di 2 tempat. Tersangka di Polres Medan. Ya, kenapa? Yang pertama, karena dokter di Medan itu membongkar oknum dokter sebagai justiper. Ya, jadi dia memasukkan barang yang diduga mengandung merkuri ke dalam Indonesia dari Bangkok, dan barangnya disita di Bea Cukai Kuala Namu dan dokter bongkar itu. Sekarang dokter tanya ke kalian, apakah seorang dokter kelakuannya seperti itu? Nggak mungkin, seorang dokter nggak akan mungkin berani tega menjual merkuri ke kalian. Ini dokter masukin aja langsung sebenarnya kalau dokter-dokter yang menjual kayak gini. Dan dokter membongkar itu. Begitu dokter bongkar, naiklah. Wah, dia anggap dokter bilang, fix bukan dokter, justiper. Faktanya dia justiper beneran. Dan kemarin dokter dengar minggu kemarin dia dipanggil di Polres Medan. Ya, jadi P19. Oh, nanti digoreng. Kok tahu P19? Dokter tahu itu adalah haknya dokter untuk tahu. Dokter pengen tahu sampai kapan ini kasusnya mau berjalan. Kenapa kok takut banget untuk melakukan SP3? Kalau memang dia benar-benar justiper, fix 1000% dia justiper. Semua bukti menandakan dia ada justiper. Nggak terelakkan lagi, ya. Nah, untuk kedua, TSK yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter dinaikkan statusnya tersangka di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena dokter membuat konten di akun dokter detektif yang saat ini disita oleh Polres Jakarta Selatan sudah kurang lebih 6 bulan. Ya, dokter bilang kalau nggak salah ya intinya cat atau suneo ya dokter bilangnya, lupa ya. Gak punya kan, kamu sudah izin praktek. Seperti itu ya, dokter ya. Oke, itu ada dasarnya. Dokter datang ke klinik Athena di Palembang sebagai pasien
Pasien apa? Pasien yang ingin melakukan injeksi stem cell. Ya, Doktif tidak pernah tahu selama ini, selama kurang lebih sampai detik ini 19 tahun berkutat di dunia kecantikan, tidak ada yang namanya stem cell itu belasan juta. Stem cell itu ratusan juta, 200 sampai 300 juta stem cell. Tetapi di klinik dia bisa menjual yang namanya mini stem cell dengan harga 15 juta. Tertarik dong Doktif, wah ini kayaknya inovasi baru nih. Inovasi baru. Nah, pada saat Doktif ke sana, ya Doktif datang. Pada saat Doktif datang di sana tidak ada yang namanya pelang dokter. Ya, tidak ada yang namanya pelang dokter Richard, itu tidak ada. Oke, nah. Doktif masuk ke situ. Doktif cari, lihat, mana sih strategi prakteknya Richard? Doktif keliling ruangan di situ, guys. Tidak satu pun Doktif menemukan. Oke ya, dan itu ada saksinya. Karena Doktif ke sana tidak seorang diri. Dan Doktif mendaftar sebagai pasien atas nama Doktif sendiri. Jadi jangan nanti nyamar, nggak ada. Doktif memberikan identitas asli Doktif sendiri. Ya, jadi Doktif sebagai pasien Doktif identitas asli. Oke, dan akhirnya Doktif ketemu dengan dokter di situ. Mereka mulai ketakutan. Dokter di situ dia bilang, ini Doktif ya. Apa yang Doktif katakan? Iya, saya Doktif. Saya mau tanya, ini stem cell apa? Kok Anda bisa memberikan, kok klinik ini bisa memberikan 15 juta? Saya mau stem cell. Dan di situ dokternya mengakui, Dok, itu bukan stem cell, itu adalah stem cell. Jadinya apa? Selama ini Anda, DRL, diduga sudah melakukan penipuan kepada konsumen di klinik Anda. Ya, dan saya tanya apakah DRL punya strategi praktek, karena saya tidak melihat itu. Dan apa yang dokternya katakan pada saat itu? Diam. Dokternya sendiri nggak tahu. Dokter kliniknya sendiri aja nggak tahu dia punya strategi praktek. Coba. Sah dong kalau dokter bilang Richard nggak punya strategi praktek. Dokter nggak menemukan di situ. Dan itu adalah aturan dari kode etik kedokteran Indonesia. Wajib meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh pasien. Itu wajib hukumnya. Ya. Jadi dokter tidak takut. Dokter